Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Buju selaku TP saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir membersamai kami dalam kegiatan wawancara pasca observasi. Kemudian selamat pagi teman saya, saudara saya yang sudah membantu kegiatan saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak, penjenengan selaku objek dalam observasi yang sudah kita laksanakan kemarin. Terima kasih Pak Dr. Andes Harisnatopo. Kemudian di hari ini mohon izin Pak Topo kita melakukan refleksi pasca observasi. Kemarin kita sudah melaksanakan wawancara pra observasinya di tanggal 1 Agustus yang memperoleh beberapa kesepakatan, di mana penjenengan menyampaikan ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu siswa mampu memahami konsep dasar tentang kedudukan dan fungsi Pancasila dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ya Pak Topo tujuannya ya. Ini catatan saya di saat pra observasi. Kemudian di tanggal 8 Agustus itu kita menyelenggarakan observasi di dalam kelas 8C 8C ya Pak Topo. Iya, 8C. Itu kita laksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 di kelas 8C, waktunya pukul 10.10 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian di area pengembangan ketika akan melaksanakan pembelajaran di kelas, kita menyepakati ada 3. Yang pertama mengembangkan kemampuan intelektual memahami konsep dasar tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian yang kedua menyelenggarakan pembelajaran yang berdiferensiasi melalui kegiatan diskusi kelompok. Yang ketiga area pengembangan penjenengan itu mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi situasi kelas dan keberagaman kemampuan siswa. Ngerti nggih Pak Topo ya? Kemudian strategi yang penjenengan siapkan itu ada 4 kesepakatan kemarin. Yang pertama menyusun perangkat pembelajaran dengan lengkap. Yang kedua menyiapkan bahan tayang. Kemudian belajar menggunakan LCD, proyektor, dan yang terakhir memberikan contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila. Ngerti nggih Pak? Di hari ini Pak Topo tanggal 19 Agustus izinkan saya untuk merefleksikan atau kita melakukan percakapan pasca observasi di kelas yang sudah kita laksanakan tanggal 8 Agustus. Pak Topo izinkan saya untuk menggali lebih dalam, lebih jauh tentang yang sudah penjenengan laksanakan di dalam kelas, dalam proses pembelajaran. Ngerti nggih Pak Topo? Pak Topo, izinkan saya bertanya yang pertama, apa yang Pak Topo itu merasa sudah berhasil di dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Terima kasih. Untuk kegiatan pembelajaran yang kemarin Pak Sri Hartanto lakukan observasi, sebetulnya kalau kita bicara masalah apa itu kesempurnaan atau keberhasilan saya, untuk Pak Sri Hartanto itu terlalu tinggi memujinya. Terlalu tinggi. Karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Karena saya juga masih banyak kelemahan. Keberhasilan saya pada saat kegiatan observasi tanggal 8 itu ternyata dengan metode diskusi yang saya lakukan itu sangat efektif untuk apa? Penyelesaian masalah atau materi atau penyelesaian materi yang saya sampaikan. Hanya satu yang saya masih dalam pikiran saya atau yang saya masih kesulitan. Itu menjelang pelaksanaan diskusi. Itu biasanya kan berkelompok. Nah, bagaimana supaya dalam pengelompokan itu bisa cepat
anak itu menempatkan diri pada kelompok masing-masing. Itu yang saya masih sampai saat ini, tidak hanya dulu-dulu, sampai saat ini pun saya kesulitan. Karena apa? Posisi tempat duduknya itu tidak memungkinkan berdiskusi. Dimana posisi tempat duduk kalau di kelas kan ya seperti itulah, kelas. Kemudian kalau diskusi itu mestinya meja itu disatukan untuk satu kelompok. Nah, yang saya merasa masih kesulitan itu bukan pada saat pelaksanaan diskusinya, tapi sebelum melakukan diskusi atau pada saat pengelompokan. Untuk memanage waktu supaya pengelompokan itu bisa cepat, itu yang saya masih kesulitan. Kemudian waktu, saya itu orangnya seneng apa ya, bercanda sama anak-anak, sehingga kalau waktu itu dibatasi, misalnya pendahuluan harus sekian menit, kemudian ada yang di situ ada persepsi, ada absensi, presensi, kemudian ada persepsi materi yang sudah diberikan. Waktu 10 menit itu kayaknya kurang. Karena saya sebelum masuk pada inti, biasanya yang saya lakukan itu saya harus memberikan motivasi anak untuk belajar dulu supaya fresh. Baru setelah fresh saya baru masuk ke inti. Waktu 10 menit kayaknya kurang. Itu untuk waktu di awal. Kemudian waktu pelaksanaan itu waktu diskusi itu saya usahakan semaksimal mungkin ya, waktu yang ada saya gunakan. Begitu kira-kira Pak Sri. Pak Topo, tadi kan yang disampaikan tentang waktu ketika anak-anak itu membentuk kelompok. Iya. Di kemarin itu strateginya apa yang sudah dilakukan? Kemarin itu strateginya ya ini sesuai dengan sesuai dengan tempat duduknya sementara. Tempat duduk ya. Nah, jadi secara cepat saya supaya mengingat waktu yang terbatas tadi, hanya tempat duduk, kemudian anak itu membalikkan kursi, kemudian anak berhadapan. Kebetulan waktu itu kan cuma satu kelompok itu 5 atau 6 orang. Iya, 5 orang. Iya. Berarti kan kalau tempat duduk 2, yang satu maju itu sudah cukup. Tidak perlu mengumpulkan meja lagi. Oke. Tapi sudah merasa ada efektif sedikit, walaupun sedikit ada efektif ya? Sedikit sekali. Kalau ada yang lebih efektif mungkin gini Pak Sri. Tempat duduk itu jangan dipatenkan untuk selalu menghadap ke papan tulis. Okay. Sehingga tiap kelas nanti bisa dibuat duduk berputar atau mengelompok. Jadi setiap kelas itu nanti dibuat mengelompok sekalian, kelompok, sehingga kalau misalnya ada diskusi kelompok, tinggal menyampaikan itu mungkin hanya ganti kelompok, ganti orang dalam kelompok itu, geser-geser orang, tidak geser-geser tempat. Oh iya. Gitu. Berarti di situ penjenengan juga sudah punya rencana konsep ke depan dalam pembelajaran berikutnya, karena kan tadi merasa tidak efektif atau sedikit efektif kan. Semoga ide penjenengan ini nanti bisa betul-betul efektif. Gitu Pak Topo. Atau ya? Oke. Kita lanjutkan Pak Topo. Penggalian saya yang kedua, apa yang perlu ditingkatkan lagi menurut refleksi pribadi penjenengan kegiatan yang kemarin itu? Yang perlu ditingkatkan, terutama saya itu masih awam masalah IT, Pak. Sehingga bagi diri saya untuk penggunaan media yang berupa LCD itu belum begitu mahir. Maka dalam hal itu saya harus belajar banyak tentang penggunaan LCD itu di kelas,
mulai dari pemasangannya, penyetelannya, Nggih. menyambungannya. Walaupun ya kemarin tuh sebetulnya sudah bisa, tapi kebiasaan saya kan waktu itu tinggal menggunakan. Yang saya belum bisa kan mulai dari pemasangan awal, penyalaan sampai penyambungan itu yang saya masih perlu saya tingkatkan. Insya Allah nanti setelah adanya kekurangan itu, saya harapkan Pak Sri bisa memberitahu saya, melatih saya untuk apa itu menggunakan LCD itu dengan baik. Itu masalah IT. Kemudian waktu saya sampaikan di depan tadi sudah cukup. Kiranya itu Pak Sri. Oh gitu. Ya. Terkait IT Pak Topo, adakah strategi selain dengan saya panjenengan bisa mengoperasionalkan tentang LCD? Buka tutorial Di Ya. YouTube. Oke. Selanjutnya Pak Topo, ini pertanyaan keempat. Pembelajaran yang didapat dari kegiatan kita kemarin menurut refleksi Pak Topo apa? Gini, untuk pembelajaran waktu observasi, Nggih. saya banyak belajar dari hasil observasi itu, yaitu memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada peserta didik. Iya. Dimana peserta didik itu saya minta untuk banyak bertanya tentang materi yang dia belum paham, yang ternyata ada juga dari sekian banyak peserta didik yang belum paham tentang materi itu. Ternyata pertanyaan dari murid itu sangat penting dalam meningkatkan pemahaman materi itu, pemahaman materi yang saya sampaikan itu kepada murid. Karena pertanyaan itu otomatis datang dari dirinya sendiri, yang dia gali dari apa yang dilakukan setiap hari. Mengingat karena pelajaran PPKN berarti kan pendidikan Pancasila, berarti itu kan lebih pada penerapan sehari-hari, Ya. baik itu di keluarga, di masyarakat, di sekolah, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Itulah murid bertanya sesuai dengan realnya, real yang dia alami sendiri, dan saya jawab dengan real juga. Ya. Sehingga anak paham, oh kalau pertanyaan ini seperti itu jawabnya, dan saya sampaikan pada siswa bahwa jawaban saya itu real. Ya. Real. Begitu Pak Sri. Nggih. Terakhir Pak Topo, Nggih. rencana tindak lanjut panjenengan ketika selesai kita diskusi ini, ketika ini sudah selesai, kita kan sudah selesai dalam membahas tentang apa itu proses pembelajaran. Yang terakhir kemudian saya pengen menggali rencana tindak lanjut panjenengan. Rencana saya akan menggunakan apa itu media yang interaktif. Saya akan menggunakan media yang interaktif, kemudian mencoba dengan metode yang lain, misalnya ceramah, tapi tidak ceramah yang panjang, hanya ceramah singkat, kemudian materi lebih lanjut karena terfokus pada siswa. Oh gitu. Sehingga ceramah hanya awal saja, tapi tetap ada. Jadi menggunakan cara atau metode yang lain. Ceramah sedikit, kemudian nanti masuk pada materi inti itu, semua terfokus pada siswa. Biar siswa itu berpikir sendiri. Yeah. Oke, itu Ada yang lain? Saya kira cukup itu. Oh, cukup. Nggih, matur nuwun Pak Topo, terima kasih. Catatan refleksi saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa dalam proses pembelajaran panjenengan. Saya mencatatkan bahwa secara keseluruhan
proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar, baik, dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Karena ada 2 tujuan pembelajaran di situ. Di catatan refleksi saya menyampaikan hal yang seperti itu. Panjenengan dapat mengelola kelas dan menyampaikan materi dengan baik. Luar biasa Pak Topo. Semoga kedepannya juga akan lebih baik. Terakhir, terima kasih Pak Topo dalam saya melaksanakan observasi terhadap panjenengan dari kita wawancara pra, kemudian kita pelaksanaan sampai di hari ini kita melakukan refleksi. Kalau dari saya ada banyak sekali kesalahan, mohon dimaaf. Kemudian kedepannya semoga dalam kita melayani anak itu betul-betul kita dapat optimal, gitu ya Pak Topo ya. Saya akhiri, Bu Juwaria selaku PP, Pak Topo selaku Kuci, mohon maaf segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.